Oke, saya izin buka untuk presentasi kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 10, kelas A Informatika, dalam rangkaian ujian akhir semester untuk mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Ibu Neni Rosmawarni Eskom Mkom. Untuk kali ini, kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Implementasi Jaringan Saraf Tiruan berbasis FastNet untuk pengenalan wajah menggunakan TensorFlow. Baik, untuk kelompok 10 terdiri dari 3 anggota, dari saya sendiri, Rangga Nofrian Saputra Nanto, rekan saya Ahmad Zain Usman, lalu Rafli Wahyu Pratama. Oke, jadi agar presentasi ini terstruktur dan juga mudah untuk diikuti, berikut adalah daftar isi yang akan kami sampaikan pada hari ini. Ada 6 poin kurang lebihnya. Yang pertama ada pendahuluan, lalu yang kedua tinjauan pustaka, diikuti dengan metodologi penelitian, lalu juga ada kode Python yang kami gunakan dalam proyek kami, lalu setelah itu ada running program berupa screenshot para PPT, lalu diikuti untuk demonya nanti, lalu untuk presentasi kami diakhiri dengan penutup beserta kesimpulannya. Oke, jadi kita masuk ke pendahuluannya terlebih dahulu. Khususnya pada latar belakang pada proyek kami. Jadi teknologi pengenalan wajah saat ini telah mencapai tingkat kecanggihan yang sangat signifikan. Hal ini tidak terlepas dari integrasi model-model deep learning seperti FastNet yang kami gunakan. Yang dimana FastNet ini memanfaatkan arsitektur CNN untuk menghasilkan embedding vektor wajah dengan presisi yang tinggi. Jadi model FastNet ini kami jalankan menggunakan TensorFlow. TensorFlow sendiri adalah sebuah framework yang menawarkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengembangan sistem pengenalan wajah. Jadi dalam proyek ini, sebelum wajah nanti yang diinput adalah diproses oleh FastNet, kami melakukan deteksi wajah terlebih dahulu menggunakan hard cascade dari OpenCV. Proses ini perlu dilakukan karena untuk akurasi yang lebih optimal. Karena dalam berbagai macam foto yang diinput, akan ada perbedaan pada kondisi pencahayaan atau refleksi yang berbeda-beda, tapi dengan menggunakan hard cascade, scan wajah dapat tetap berjalan lebih optimal. Lalu berdasarkan latar belakang kami merumuskan 3 masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengimplementasikan metode FastNet berbasis jaringan saraf tiruan menggunakan TensorFlow untuk proses pengenalan wajah. Lalu yang kedua, bagaimana peran metode hard cascade dalam mendeteksi wajah sebelum diproses oleh FastNet. Lalu yang ketiga, seberapa akurat sistem pengenalan wajah yang dibangun menggunakan kombinasi hard cascade dan FastNet dalam mengidentifikasi wajah dari citra yang berbeda. Oke, kita beralih dari slide ini. Kita masuk ke batasan masalah untuk menjaga fokus dan ruang lingkup proyek kami. Kami juga menetapkan beberapa batasan masalah, yaitu di sini deteksi wajah hanya dilakukan menggunakan metode hard cascade, classifier dari OpenCV. Lalu yang kedua, proses pengenalan wajah menggunakan model FastNet yang diimplementasikan melalui pustaka keras FastNet berbasis TensorFlow. Lalu yang ketiga di sini, dataset gambar wajah yang digunakan bersumber dari folder lokal yang kami namakan di sini foto peserta dengan jumlah terbatas. Lalu yang keempat di sini adalah proses evaluasi sistem difokuskan pada identifikasi wajah dari gambar statis, bukan dari video atau kamera real time. Ini sebelum pengembangannya. Tapi setelah beberapa penambahan, proyek kami dapat dilakukan dengan meng-scan wajah secara real time melalui kameranya. Lalu yang kelima adalah proyek ini tidak membahas pengamanan data seperti encrypted database embedding atau pengelolaan privasi mendalam. Jadi fokus kami adalah pada fungsionalitas inti pengenalan wajah itu sendiri. Setelah mengetahui batasan tersebut, kita beralih ke tujuan dan manfaatnya. Untuk tujuan dan manfaat masing-masing ada 3 di sini. Tujuannya untuk mengimplementasikan sistem pengenalan wajah dengan metode FastNet berbasis TensorFlow. Lalu yang kedua, membangun pipeline deteksi dan pengenalan wajah dengan menggabungkan hard cascade sebagai detektor wajah dan FastNet sebagai ekstraktor fitur. Lalu yang ketiga, mengukur efektivitas sistem dalam mengenali wajah berdasarkan hasil perbandingan embedding. Lalu untuk manfaatnya, itu memberikan pemahaman praktis tentang penerapan jaringan saraf tiruan dalam implementasi pengenalan wajah. Lalu selanjutnya menjadi dasar pengembangan aplikasi yang membutuhkan sistem identifikasi wajah otomatis. Lalu selanjutnya menunjukkan kombinasi metode klasik hard cascade dan modern yaitu FastNet dalam membangun sistem yang bagus, efisien, dan akurat. Kita beralih ke tinjauan pustaka.
Melanjutkan ke bagian tinjauan pustaka, kami mengambil 3 jurnal penelitian terdahulu. Kami telah merujuk pada beberapa penelitian di sini. Yang pertama, bersumber dari penelitian Devira Frenza dan Ricky Mukhayyar tahun 2021. Mereka menggunakan PCA dan ART untuk pengenalan wajah dengan akurasi 92%. Ini menunjukkan pendekatan klasik dalam identifikasi wajah. Lalu yang kedua di sini adalah jurnal dari Muhammad Aditya Rizky Fahreza. Dibuat pada tahun 2024, beliau mengembangkan sistem pintu berbasis FaceNet dan media pipe yang mampu mendeteksi wajah real time. Lalu yang ketiga yaitu Yunita Aulia Hasma dan Widya Silvianti, jurnal tahun 2018. Mereka menerapkan Vester RCNN dengan TensorFlow untuk mendeteksi kondisi kulit wajah real time hingga 99% akurasi. Jadi ini menunjukkan efektivitas deep learning dalam deteksi objek biometrik. Dari penelitian-penelitian ini, kami memperoleh gambaran untuk pengembangan sistem kami. Oke, jadi selanjutnya, setelah penelitian terdahulu sudah kami dapatkan, mari kita bahas metodologi penelitian yang kelompok kami gunakan. Kita lanjut ke metodologi penelitiannya. Bisa dilanjut. Pada bagian arsitektur sistem terbagi 2 fase, yaitu fase pelatihan dan fase pengujian yang masing-masing memiliki 4 poin. Pada fase pelatihan, pertama-tama dilakukan akuisisi data. Sistem mengambil gambar-gambar wajah dari folder lokal foto peserta, di mana setiap file gambar mempresentasikan satu identitas peserta dan nama file digunakan sebagai label pengenalan individu. Kemudian deteksi wajah. Untuk mendeteksi wajah, kami menggunakan Here Cascade Classifier secara otomatis untuk menemukan lokasi wajah dalam setiap citra yang diakuisisi, sehingga pemrosesan dapat langsung difokuskan pada area wajah. Kemudian pada bagian pra pemrosesan, setelah wajah terdeteksi, bagian tersebut dipotong dan diubah ukurannya menjadi 160 kali 160 pixel. Gambar kemudian dikonversi dari format BGR ke RGB menggunakan PIL, lalu diubah menjadi array NumPy agar kompatibel dengan model FastNet. Dan yang terakhir adalah ekstraksi embedding dan penyimpanan data. Gambar wajah yang sudah diproses dimasukkan ke model FastNet untuk menghasilkan embedding. Hasil embedding ini kemudian disimpan dalam struktur data dictionary dengan nama individu sebagai kunci, lalu diserialisasikan ke file .pkl agar siap digunakan kembali saat pengujian. Pada fase pengujian, pertama-tama dilakukan akuisisi citra real-time. Sistem secara terus-menerus menangkap frame gambar dari webcam pengguna untuk mendapatkan input wajah secara langsung. Kemudian, setiap frame diperiksa menggunakan metode deteksi wajah yang sama. Bagian wajah dipotong dan diubah ukurannya menjadi 160 kali 160 pixel sesuai standar input model. Model FastNet juga digunakan untuk mengekstrak embedding dari wajah yang terdeteksi. Embedding ini kemudian dibandingkan dengan seluruh embedding di database menggunakan jarak Euclidean untuk mencari kemiripan tertinggi. Dan jika berhasil, nama identitas beserta kotak pembatas akan ditampilkan langsung pada tampilan kamera. Dan yang terakhir ini ada fitur tambahannya. Pengguna dapat mengambil gambar hasil identifikasi dengan menekan tombol spasi, yang kemudian akan disimpan sebagai hasil .jpg dan dicatat dalam hasil .txt. Bisa dilanjut. Beralih ke dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan foto peserta yang disimpan pada folder foto peserta. Setiap gambar diasumsikan berisi satu wajah yang akan didaftarkan ke dalam sistem pengenalan wajah. Ciri utama dari dataset ini adalah nama file gambar akan langsung digunakan sebagai identitas individu yang bersangkutan. Seperti contohnya ali.jpg. Diasosiasikan dengan identitas nama Ali. Penting ingat bahwa kualitas gambar seperti pencahayaan, posisi, dan ekspresi wajah dapat mempengaruhi hasil pengenalan secara langsung. Lalu di bagian pra pemrosesan data, ada 4 poin. Yang pertama, untuk mendeteksi wajah kami menggunakan
Cascade Classifier dari pustaka OpenCV untuk mendeteksi lokasi wajah dalam citra. Kemudian yang kedua, setelah wajah terdeteksi, bagian wajah dipotong dari citra asli untuk menghilangkan elemen latar belakang yang tidak diperlukan. Poin ketiga adalah wajah yang telah dipotong, kemudian diubah ukurannya menjadi 160 x 160 pixel. Dimensi input standar yang diharapkan oleh arsitektur FastNet untuk menghasilkan embedding yang optimal. Dan poin terakhir, gambar dikonversi dari format BGR ke RGB, lalu diubah menjadi array NaMPI. Dan terakhir disesuaikan dimensinya agar sesuai dengan format input model FastNet. Lalu ekstraksi fitur dan basis data wajah. Setelah prapemrosesan, kami mengekstraksi ciri unik dari setiap wajah menggunakan model FastNet. Model ini diimplementasikan melalui pustaka FastNet menghasilkan embedding berupa vektor dimensi 128 yang merupakan karakteristik diskriminatif dan unik dari wajah individu. Keunggulan FastNet adalah kemampuannya menghasilkan embedding yang saling berdekatan di ruang vektor untuk wajah dari individu yang sama, dan menjaga jarak yang jauh untuk wajah dari individu yang berbeda. Setiap embedding wajah yang dihasilkan menjadi komponen utama basis data kami. Embedding ini disusun dalam struktur data dictionary, di mana nama individu berfungsi sebagai kunci dan vektor embedding 128 dimensi sebagai nilainya. Untuk penyimpanan permanen, data ini diserialisasi menggunakan pustaka PicklePython ke dalam file .pkl yang bisa dimuat kembali saat sistem dijalankan untuk pengujian dan identifikasi. Kemudian proses identifikasi wajah secara real time-nya ada 4 poin. Yang pertama adalah pengambilan gambar. Pada tahapan ini sistem menangkap gambar secara terus-menerus dari webcam melalui CV2.video capture yang kemudian dikemas sebagai frame dan ditampilkan di antarmuka GUI menggunakan tkinter. Lalu poin kedua, deteksi dan prapemrosesan. Jika wajah berhasil dideteksi dalam frame, sistem akan memotong area wajah, mengubah ukurannya menjadi 160 x 160 pixel dan dikonversi dari BGR ke RGB. Kemudian ekstraksi dan pencocokan embedding. Citra wajah yang sudah dalam format array dimasukkan ke dalam FastNet untuk diekstraksi menjadi vektor embedding. Embedding hasil ekstraksi ini kemudian dibandingkan dengan seluruh embedding dalam basis data menggunakan metrik jarak Euclidean, di mana sistem memilih identitas dengan jarak terpendek. Dan yang terakhir, tampilan dan penyimpanan hasil. Setelah identitas dikenali, sistem menampilkan nama individu dan kotak pembatas secara langsung dalam citra webcam. Jika pengguna menekan tombol spasi, citra akan disimpan sebagai foto.jpg dan identitas beserta waktunya dicatat ke dalam hasil .txt. Oke, baik. Sekarang untuk kode Python-nya, mungkin hanya sekilas saja ya di PPT-nya, karena akan saya jelaskan langsung nanti di VS Code-nya langsung. Sini ada install library, boleh di next saja langsung. Sampai yang GUI-nya, next. Ini kode-kodenya ya. Ini untuk capture, ini kode GUI-nya. Boleh next terus. Ini untuk bagian running programnya, ini tampilan GUI awal dan setelah dipencet buka kamera. Boleh next lagi. Dan ini untuk yang sudah dideteksi wajahnya. Jika ada di database, maka ada namanya, tulisannya. Jika tidak ada, maka tulisannya itu tidak dikenali. Oke, baik. Selanjutnya akan saya langsung start screen. Ini aja, VS Code-nya aja ya.
Baik, ini untuk VS Code-nya, pertama-tama tadi itu ada install library dengan pip install. Setelah diinstal library-nya, maka diimport semuanya tadi. Dan di-load model untuk hard cascade dan FaceNet. Hard cascade itu untuk mendeteksi wajahnya, sedangkan FaceNet itu untuk mengenali wajahnya itu wajah siapa. Kemudian di sini ada untuk membuat database embedding wajahnya dari folder foto peserta. Jadi wajah yang ingin dikenali itu dimasukin ke dalam folder foto peserta dulu. Dan setelah itu akan dibuat database-nya, dan database itu akan disimpan ke dalam file data.pkl di folder kodenya ini. Kemudian setelah database itu disimpan, maka database-nya di-load agar bisa dipakai untuk programnya. Dan di sini ada program untuk GUI-nya, GUI deteksi dan pengenalan wajah live dengan FaceNet. Ini ada kelas Face Recognition App-nya. Kemudian di sini ada fungsi Open Camera untuk membuka kameranya. Kemudian ada Show Frame untuk preview-nya, Capture Image untuk menangkap gambarnya yang sudah diproses dan yang belum. Dan ini untuk show result hasilnya ya, hasil yang sudah diproses semuanya. Ini ada simpan gambarnya ke dalam folder, dan jika terdeteksi maka disimpan file txt tadi yang di PPT itu. Jadi jika ada wajah yang terdeteksi maka akan disimpan ke dalam file txt beserta waktu kapan dia itu terdeteksi. Ini closing untuk closing GUI-nya. Mungkin kita langsung running aja ya. Sebentar, saya akan matikan kamera dulu. Oke, baik. Kita running. Kita running dari atas ya, dari pip install, kemudian importnya sampai ke GUI. Nah, ini sekarang GUI-nya sudah muncul. Tulisan face detection menggunakan FaceNet. Klik buka kamera untuk deteksi wajah dan nama secara live. Ambil gambar dengan mempencet space. Kemudian saya pencet untuk buka kamera, maka kamera itu akan terbuka. Kita tunggu sebentar, sedang loading. Baik, sekarang sudah muncul kameranya. Bisa dilihat ini tuh deteksi wajahnya secara live ya. Karena saya sudah memasukkan foto gambar saya di folder foto peserta, jadi muka saya ini sekarang terdeteksi. Nah, misalkan jika saya menampilkan wajah yang tidak ada di folder foto peserta ya, misalnya ini, maka akan muncul tulisannya tidak dikenali. Dan untuk GUI-nya ini kita bisa memencet space untuk mengambil gambar hasilnya itu. Kita coba ya, space. Nah, ada tulisan tuh, hasil Zain, saya sendiri. Terus akan muncul di dalam folder ininya, folder kodenya. Ya, akan muncul data.pkl yang tadi database-nya. Ini foto sebelum deteksi dan hasilnya yang sudah dideteksi. Dan untuk hasil deteksi ini yang hasil deteksinya tadi tuh Zain pada jam segini. Untuk deteksi ini tuh sebenarnya bisa diaplikasikan lagi secara lanjut ya, misalkan untuk aplikasi absensi secara real time atau yang lainnya. Mungkin itu untuk demo dan running programnya. Bisa dilanjut untuk kesimpulan dalam PPT-nya. Sekarang untuk kesimpulannya, sistem pengenalan wajah yang dikembangkan menggunakan FaceNet dan TensorFlow berhasil diimplementasikan dan mampu mengenali wajah secara akurat serta responsif. Deteksi wajah berbasis hard cascade berjalan secara real-time, dan proses ekstraksi fitur menghasilkan embedding yang efisien untuk mencocokkan identitas. Antarmuka pengguna, yaitu GUI tadi berbasis Tkinter, juga mendukung kemudahan penggunaan, menjadikan sistem ini praktis untuk digunakan. Meskipun masih terdapat tantangan terkait pencahayaan dan sudut wajah, sistem menunjukkan potensi yang baik untuk diterapkan dalam aplikasi seperti absensi otomatis dan sistem autentikasi wajah. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan?